Oke, sekarang kita masuk ke materi setelah UTS, pemrograman web. Kita akan belajar tentang JavaScript. Di pertemuan sebelum-sebelumnya sudah dibahas tentang HTML dan CSS. Nah, ini lebih lanjutnya dalam pemrograman web, kita akan kenal namanya JavaScript. Oke, materi hari ini ada dua bagian. Yang pertama, part 1, kita akan kenalan apa itu JavaScript. Lalu kita akan pelajari peralatan untuk belajar JavaScript. Selanjutnya akan mengenal konsol yang akan dipakai untuk JavaScript. Kemudian membuat program JavaScript pertama kita. Lalu materi part 2 akan dijelaskan bagaimana cara penulisan kode JavaScript. Materi ada 4 sebenarnya. Tapi cara yang 4 itu jarang digunakan. Yang paling sering digunakan 1, 2, 3. Yang pertama adalah menggunakan TypeScript yang dikenal dengan nama embed JavaScript untuk penulisan kode jenis embed. Lalu ada penulisan kode dengan file eksternal. Lalu cara penulisan kode dengan atribut event, ini lebih dikenal dengan nama nanti inline. Oke, kita langsung masuk ke JavaScript. Itu JavaScript. JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang awalnya dirancang untuk berjalan di atas browser. Namun seiring perkembangan zaman, JavaScript itu sudah tidak jalan di atas browser saja, tapi juga sudah bisa di sisi server, bisa untuk game, iOS, desktop, dan sebagainya. Pada awalnya, JavaScript itu bernama Mocha, lalu berubah dari LiveScript saat browser Netscape Navigator 2.0 to rilis versi beta sekitar tahun September 95. Lalu dinamai ulang menjadi JavaScript. Lalu Microsoft terinspirasi dari kesuksesan JavaScript tadi, dia juga coba buat sebuah JavaScript sendiri dengan nama JScript, lalu ditanam di Internet Explorer 3. Nah, hal ini menyebabkan perang browser karena JScript milik Microsoft berbeda dengan JavaScript racikan Netscape. Nah, akhirnya pada tahun 96 Netscape mengirimkan standarisasi. Di sini ada namanya ECMA 262 ke ECMA internasional, sehingga lahirlah standar kode JavaScript bernama ECMAScript atau ES. Nah, saat ini ECMAScript sudah mencapai versi 8. Nah, bisa kita lihat di tabel. Dari versi 1 sampai dengan versi 8. Oke, kita masuk ke tab kedua, itu peralatan untuk belajar JavaScript. Kira-kira apa saja yang diperlukan untuk belajar JavaScript? Untuk pemula mungkin ada 2 dulu yang bisa kita pakai. Pertama web browser, yang kedua text editor. Web browser bisa pakai Google Chrome, Firefox, Opera, dan segala macam. Untuk text editor ini rekomendasi kita menggunakan Visual Studio Code. Itu lebih yang sekarang lagi banyak atau lagi yang sedang booming lah yang dipakai oleh para programmer. Lalu chapter ketiga, kita akan mengenal konsol JavaScript. Konsol JavaScript di sini paling gampang itu ada di web browser. Jadi konsol JavaScript itu pada browser, silahkan buka. Ini contoh pada Chrome ya. Silahkan buka. Itu di situ ada titik 3 yang di pojoknya. Lalu pilih More Tools. Lalu pilih Developer Tools. Lalu munculnya kira-kira seperti ini. Ini adalah tampilan konsol dari JavaScript yang ada di browser. Nah, di dalam konsol kita bisa menulis fungsi atau kode JavaScript yang hasilnya akan langsung bisa ditampilkan. Nah, ini sebagai contoh, saya akan contohkan. Ini ada console log. Kita akan buat suatu kode. Ini console.log. Hai, apa kabar? Lalu alert JavaScript. Saya sedang belajar JavaScript. Jika kita ketikkan di konsol itu, munculnya akan seperti gambar di layar berikut ini. Nah, setelah mencoba konsol JavaScript, maka kita dapat simpulkan yang pertama, konsol bisa digunakan untuk menguji coba fungsi atau kode JavaScript. Yang kedua, konsol dapat digunakan untuk melihat pesan error saat debugging program. Nah, ini kita mulai agak sedikit serius lah. Biar kenalan dulu dengan program JavaScript. Kita akan buat program JavaScript pertama. Nah, silahkan buka text editor yang sesuai direkomendasikan. Jika belum ada, bisa gunakan text editor yang ada. Yang paling mudah adalah menggunakan Notepad.
biasa. Nanti ketika menyimpan menggunakan file disimpan dengan format HTML. Nah, silakan buka text editor, kemudian buat file baru bernama helloworld.html, lalu sisihkan kode berikut. Jika sudah, bisa ketika nanti dijalankan di browser, klik 2 kali saja file tersebut, maka akan muncul gambar seperti ini. Seperti yang di sebelah kanan. Kalau diperhatikan, tadi di perintah kita tadi ada namanya perintah console log. Saya belajar JavaScript. Terus, mengapa tidak ditampilkan? Nah, itu karena perintah atau fungsi console log akan menampilkan pesan dalam konsol JavaScript. Sedangkan perintah dokumen .write itu berfungsi untuk menulis dokumen HTML, maka dia ditampilkan ke sana. Sekarang coba buka konsol JavaScript, maka kita akan lihat pesan saya belajar JavaScript. Nah, ini kalau kita buka konsolnya akan muncul seperti ini. Oke, sampai di sini kira-kira sudah mulai panas ya. Oke, kita akan lanjutkan. Ini adalah cara penulisan kode JavaScript penulisan kode JavaScript. Yang pertama ada cara satunya. Yang pertama pakai TypeScript yang kita kenal nanti dengan nama embed. Nah, cara ini dengan menggunakan TypeScript di HTML. Nah, kira-kira contohnya bisa dilihat di gambar. Nah, TypeScript ini bisa dibuat di dalam tag head maupun dalam tag body. Jadi bisa ditaruh di tag head atau di tag body. Lalu cara yang kedua, ini yang baik kalau nanti kalau sudah kita mulai expert, kita mungkin lebih senang memisahkan antara kode HTML dengan kode JavaScript. Nah, kita bisa menggunakan file eksternal. Nah, kalau tidak ingin bercampur, kita bisa pirah. Kita buat file yang berekstensi .js. Misalnya contoh seperti ini. Ini ada alert kode JavaScript dari file eksternal. Ini kita simpan dalam format .js. Contohnya itu file eksternal.js. Lalu kemudian kita perlu menghubungkan file eksternal tersebut ke dalam file HTML. Caranya menggunakan TypeScript tadi dengan atribut src untuk menentukan lokasi file JavaScript-nya. Nah, bisa dilihat di kodenya. Nah, itu adalah contoh menggunakan file ini, file eksternal. Oke, cara yang ketiga ini adalah menggunakan atribut event. Atribut event ini lebih kenal dengan nama inline. Karena nanti kita letakkan kode JavaScript-nya di event yang ada di HTML. Oke, contoh seperti ini, misalnya kalau kita buat button. Nah, di button kita buat event on click, muncul nanti tulisan alert. Oke, terima kasih. Nah, di situ tulisan klik dong, kita klik nanti akan muncul oke, terima kasih. Nah, selain event on click juga ada event-event lain yang bisa dipakai yang sudah kita pelajari di HTML. Bisa contohnya on submit, on load, on double click, on mouse over, on mouse out, dan sebagainya. Nah, cara yang terakhir adalah menggunakan URL. Cara ini bukan cara yang paling jarang digunakan, namun juga perlu diketahui bahwa penulisan JavaScript di URL bisa untuk menggunakan protokol JavaScript. Nah, contohnya seperti ini. Namun sudah dicoba bahwa yang kita tulis di URL itu hanya beberapa browser yang masih bisa. Untuk yang Chrome tadi tidak muncul apa-apa, tidak muncul alertnya. Terus tadi dicoba di Internet Explorer juga sama. Tapi perlu diketahui. Oke, untuk pertemuan pertama ini, selama perkuliahan kita akan buat tugas. Di sini saya minta buat kalian sebuah blog di Blogspot dengan format NPM. Contoh seperti bisa dilihat di ini. Jika sudah punya, silakan dilanjutkan saja. Kemudian semua tugas yang ada di materi yang saya jelaskan tadi, tolong di-post di blog. Nah, tugas pertama, kerjakan contoh yang masing-masing materi tadi, lalu post di blog dengan judulnya harus sama ya. 1. Strip JavaScript, strip pendahuluan. Oke, sampai di sini perkuliahan kita. Silakan dikerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa.